Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis biostratigrafi yang kami dapatkan melalui field trip mikropaleontologi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Egy Naila Rahma dengan NIM 1012-23042. Saya Marisa Mefsaditya dengan NIM 1012-23038. Saya Randy Kusuma Rizky dengan NIM 024. Saya Fatia Marwiata dengan NIM 101-370. Saya Stritio Rida Sinaga dengan NIM akhiran 062. Baiklah, izinkan kami untuk mempresentasikan laporan ini. Next. Latar belakang dari laporan ini yaitu studi biostratigrafi yang menggunakan fosil untuk memahami sejarah geologi, menentukan umur relatif, dan menginterpretasikan lingkungan pengendapan di masa lalu. Mikrofosil seperti foraminifera dapat dijadikan sebagai alat dalam eksplorasi sumber daya alam dan perubahan iklim purba. Kegiatan field trip yang di Sungai Cipamingkis, Kabupaten Bogor, menawarkan kondisi ideal untuk studi ini dengan berbagai batuan sedimen yang mengandung mikrofosil. Next. Tujuan penelitian kali ini yaitu untuk menentukan sebaran mikrofosil yang terdapat di aliran Sungai Cipamingkis dan menganalisis kondisi lingkungan purba berdasarkan sebaran mikrofosil. Lokasi penelitiannya berada di Sungai Cipamingkis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Baik, selanjutnya adalah geologi regional. Pada daerah penelitian ini berada di Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sungai ini melintasi cekungan Bogor yang secara geologis wilayah ini termasuk dalam formasi Cibulakan, seperti yang dijelaskan oleh Nugroho 1973, Arpandi dan Patmosukismo 1975, serta Hutasoid 1976. Meskipun Sujatmiko 1972 menyebutnya sebagai formasi Jatiluhur, penulisan ini akan menggunakan nama formasi Cibulakan. Lalu menurut Marjojo 2003, wilayah penelitian di cekungan Bogor yang merupakan bagian dari formasi Cibulakan mulai terbentuk sedimen pada Miosen awal, yaitu N5-N8. Sumber sedimennya berasal dari daratan Sunda di utara. Pada periode ini terjadi pengendapan batu pasir kuarsa, batu gamping, serta napal. Dan saat itu, morfologi cekungan Bogor bagian utara berupa daratan yang kemudian berubah menjadi laut dangkal ke arah selatan. Pada Miosen tengah, yaitu N8-N12, tidak terdapat peristiwa geologi signifikan yang mempengaruhi pengendapan di utara cekungan Bogor. Pengendapan terus berlanjut menghasilkan batu lempung, batu gamping, napal, serta batu pasir, yang semuanya termasuk ke dalam formasi Cibulakan di bagian atas. Kemudian pada akhir Miosen tengah, atau N12-N15, formasi Cibulakan mengalami perubahan spasies yang menjadi lingkungan laut dalam yang menjadi batas dengan formasi Bojongmali. Berikut ilustrasi pengendapan yang terdapat pada cekungan Bogor. Oke, selanjutnya ada kolom stratigrafi serta tabel distribusi foraminifera. Yang pertama ada penampang stratigrafi, terdapat satuan batu gamping, kemudian batu pasir. Pada STA1 terdapat batu gamping, batu pasir, dan batu gamping lagi. Sedangkan pada STA2 terdapat batu gamping dan batu pasir dengan warna abu-abu dan terdapat foram besar. Kemudian yang pada STA3 terdapat batu gamping dan batu lanau. Batu lanau berwarna abu-abu, kondisinya lapuk, terdapat parallel lamination, kemundarannya baik, kemas terbuka, sortasinya juga baik. Terdapat strukturnya yaitu parallel lamination. Terus lingkungan depannya di laut dangkal. Kemudian di STA4 ada batu lanau dan batu gamping lagi. Dengan batu gamping warna abu-abu, lapuk, terdapat foram besar, lalu batu lanaunya warna abu-abu, kondisinya juga lapuk, lateral accretion, sortasi baik, kemas tertutup, dan komposisinya ada rock fragment. Lingkungan pengendapannya juga di laut dangkal.
Kemudian pada tabel distribusi foraminifera, pada forum Globigerina Shelley, umurnya itu N8 hingga N16 dan lingkungan pengendapannya itu di transition hingga outer neritic. Habis itu kemudian pada STA1 itu terdapat fosil Olobigerina, Quinquerosina sp, Omobaculitis sp, Globigerina callida, Orbulina imperfecta, Nodasaria, Ammonia sp, Ammonia becari, Bulimina giba. Sedangkan pada STA2 terdapat fosil Globigerina shelley, Orbulina universa, Igorina praecarinata, Spiroidenilopsis kochi, Globigerina sp, Bachypon sp, Ammonia batava, Reticulopogromaides, terus ada Hypermina elongata, Amobaculpods, Juros Rotalia artis plis numulitis, Discolina numulitis acurin, serta Discolina augustae. Orbulina universa umurnya itu dari N9 hingga N21, sedangkan Globorotalia tumida itu dari N18 hingga N21. Globigerina callida itu dari N19 hingga N21. Spironopsis kochi-nya itu dari N10 hingga N18. Globigerina buloides-nya itu dari N4 hingga N21, sedangkan Igorina praecarinata itu dari N4 hingga N21. Lalu ada sejarah pengendapan lokasi penelitian. Berdasarkan hasil analisis mikropaleontologi, khususnya dari tabel penentuan umur dan tabel penentuan lingkungan pengendapan, dapat dilakukan interpretasi terpadu yang memberikan informasi terkait umur dan lingkungan pengendapan masa lampau di Sungai Cipamingkis. Penentuan umur dilakukan dengan mengidentifikasi kehadiran beberapa spesies foraminifera planktonik seperti Orbulina universa, Globorotalia tumida, Globigerinella callida, Spiroidenilopsis kochi, dan Globigerina buluides. Kelima spesies ini tergolong dalam kelompok planktonik yang hidup mengapung di kolom air laut dan memiliki sebaran stratigrafi yang cukup baik. Berdasarkan zona Ablow, keberadaan fosil-fosil tersebut menunjukkan kisaran umur dari zona N9 hingga N16 yang secara geologis mencerminkan umur Miocen tengah hingga Miocen akhir. Zona-zona tersebut sangat penting dalam biostratigrafi karena masing-masing diwakili oleh rentang hidup spesies tertentu, sehingga kehadiran mereka di dalam satu lapisan sedimen menjadi indikator yang cukup presisi terhadap waktu pengendapan. Next, kesimpulan. Hasil analisis mikrofosil dari Sungai Cipamingkis menunjukkan bahwa sedimen di lokasi ini terbentuk pada masa Miocen tengah hingga akhir. Berdasarkan kehadiran foraminifera planktonik dan dalam zona N9 sampai N16, kehadiran foraminifera bentonik seperti Ammonia becari dan Nodosaria radicula menunjukkan lingkungan pengendapan berupa laut dangkal terbuka, tepatnya pada zona neritik bagian dalam hingga menengah. Proses pengendapan terjadi di daerah cekungan yang mengalami penurunan secara perlahan, memungkinkan akumulasi sedimen yang stabil. Next. Kemudian disarankan untuk melakukan pengambilan sampel yang lebih rapat guna meningkatkan resolusi analisis biostratigrafi. Selain itu, penambahan data kuantitatif mikrofosil serta analisis pendukung seperti petrografi dan geokimia akan membantu menghasilkan interpretasi lingkungan pengendapan yang lebih komprehensif. Selanjutnya, nah ini adalah referensi yang kami gunakan. Kemudian, next. Terima kasih.